Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena Allah masih mempertemukan kita di bulan Ramadan ini dengan kondisi luar biasa bahagia dan penuh semangat. Salawat dan salam bagi junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan seluruh keluarga yang beliau cintai, sahabat beliau, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil kiamah, dan semoga kita termasuk salah satu yang mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, sebelumnya Bapak Ibu semua, perkenalkan, nama saya Riko Hendrawan. Saya domisili di Semarang. Kemudian kalau kemudian sedikit boleh bercerita, saya dilahirkan mungkin dari keluarga yang cukup heterogen. Bapak saya Tionghoa, kemudian latar belakang sekolah-sekolah saya pun juga sekolah-sekolah Nasrani. Gitu. Singkat cerita, kemudian sejak kecil saya sudah belajar Islam. Gitu. Tapi kemudian karena pendidikan formal selama 12 tahun adalah pendidikan Nasrani, akhirnya saya mempelajari keduanya. Dan pada akhirnya ada sebuah hal yang kemudian membuat saya cukup kagum dengan Islam, dan akhirnya memilih untuk ternyata Islam ini ajaran yang paling pas gitu. Apa itu? Karena ternyata mungkin kita semua sudah tahu bahwa kemudian Islam ini memberikan panduan kepada kita di seluruh aspek kehidupan kita, mulai dari perkara-perkara yang besar, mungkin dari perkara mungkin katakanlah perekonomian, kita akan mengenal perbankan syariah, asuransi syariah. Kemudian dari perkara sampai kemudian perkara-perkara kecil, masuk ke kamar mandi, buang air kecil, tidur, dan seterusnya. Islam ini memiliki panduan yang sangat lengkap. Islam ini memberikan pedoman di setiap aspek kehidupan kita. Ekonomi, hukum, termasuk yang kemudian saya geluti dan membuat akhirnya saya jatuh hati kepada Islam adalah dari sisi kesehatan. Masya Allah. Dan bukan hanya dari sisi kesehatan saja ternyata, bahwa kemudian ternyata Islam ini jauh cukup mencengangkan. Islam ini memberikan panduan dari sisi sains, teknologi. Ketika kemudian hari ini kita, menurut Bapak Ibu semua, ketika ditanya umat Islam hari ini modern atau tertinggal, kalau kita boleh jujur, kita akan berpendapat bahwa umat Islam hari ini adalah umat-umat yang tertinggal secara teknologi. Kita tidak terdepan, kita tidak menjadi pionir di bidang teknologi. Bahkan mohon maaf, bisa dikatakan katrok atau deso dibandingkan orang-orang barat. Tapi ternyata ketika kita menengok peradaban di masa lalu, tidak demikian. Contoh misalnya, ketika ditanya hari ini, siapa yang menciptakan pesawat terbang? Nah, kita mungkin akan berpendapat, oh, yang menciptakan pesawat terbang pertama kali adalah orang barat, namanya Wright bersaudara gitu. Tapi kemudian ternyata dari sejarah peradaban Islam mencatat manusia yang pertama kali melakukan uji coba terbang, beliau adalah seorang alim ulama, namanya adalah Abbas bin Firnas. Masya Allah, beliau mentadaburi Al-Quran, Al-Mulk ayat 19, dan kemudian terinspirasi cara pertama kali untuk terbang dari isi Al-Quran yang berbicara tentang burung. Masya Allah. Kemudian ada lagi, mungkin yang sekarang kita gunakan untuk menonton, gitu kan? Di sini, di channel YouTube ini, atau di Instagram, atau di Facebook, atau di WhatsApp, kita akan mengenal yang namanya algoritma. Masya Allah, siapa yang menyusun konsep algoritma? Maka kita akan mengenal seorang ilmuwan muslim, namanya adalah Al-Khawarizmi. Belum lagi nanti ketika kita berbicara tentang dunia kesehatan, nanti ada Ibnu Sina, kemudian ada Bapak Bedah Dunia, kemudian ada banyak sekali, kemudian termasuk kemudian Ibnu Al-Haisam yang menciptakan lensa, konsep mata, dan kemudian yang bisa kita pakai hari ini kamera, dan seterusnya. Masya Allah, Islam ini menjadi, ketika Islam ini betul-betul dipelajari, maka Islam ini betul-betul menjadi pedoman, petunjuk, panduan di seluruh aspek kehidupan kita, bahkan dari sisi sains ataupun teknologi. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa kita hari ini berbeda 180 derajat dengan para pendahulu kita di masa lalu. Ketika para pendahulu kita sudah mencapai
puncak kegemilangan peradaban dengan teknologi yang luar biasa. Tapi kenapa kemudian hari ini kita terbelakang? Kira-kira apa perbedaannya? Karena ternyata hari ini kita belum betul-betul menjadikan Al-Quran dan Sunnah ataupun wahyu ini sebagai pedoman. Kita belum betul-betul menjadikan Al-Quran ini sebagai imam seperti doa kita, gitu kan? Dan akhirnya apa? Kita tidak membawa, bukan hanya tidak membawa, kita tidak melandasi kehidupan kita hari ini dengan Al-Quran. Ketika kita mengembangkan sains, tidak bersumber inspirasinya dari Quran. Ketika kita mengembangkan teknologi, tidak ada sumber inspirasi dari Al-Quran. Sementara para alim ulama di masa lalu, sumber inspirasinya bersumber dari Al-Quran. Gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Islam ini sudah memberikan petunjuk kepada kita. Namun, memang sekali lagi yang disayangkan adalah kita melepaskan Al-Quran. Bahkan, ini menjadi sebuah kelucuan bagi kita. Gitu kan, hingga muncul sebuah teori yang tidak sesuai dengan Al-Quran, tapi tetap saja masih dipelajari. Misal, ketika kita masuk ke sekolah, kita akan mendapati di pelajaran biologi ada yang namanya teori evolusi Darwin, gitu ya. Pertanyaan saya paling sederhana sekali. Teori evolusi Darwin ini mengatakan bahwa manusia dan kera memiliki nenek moyang yang sama, hanya berbeda jalur evolusinya. Tapi kemudian, pertanyaan yang cukup sederhana adalah, ada tidak satu saja agama di Indonesia yang membenarkan teori evolusi Darwin? Apakah Islam membenarkan? Tidak. Karena ternyata kita meyakini bahwa manusia pertama adalah Adam dan Hawa. Apakah Kristen Katolik membenarkan? Juga tidak. Kenapa? Karena di dalam Injil juga dikatakan manusia pertama adalah Adam dan Hawa. Maka harusnya kita berpikir, kok bisa ada sebuah ajaran di dalam ilmu pengetahuan kita yang tidak selaras dengan Al-Quran ataupun keyakinan kita, tapi kemudian tetap masih diajarkan di Indonesia ini. Ini menjadi pertanyaan besar. Artinya apa? Ketika kita mempelajari biologi, tidak ada Al-Quran di sana. Ketika kita mempelajari fisika, tidak ada Al-Quran di sana. Padahal Al-Quran ini adalah sumber ilmu pengetahuan yang luar biasa. Masya Allah. Termasuk kemudian dari sisi kesehatan yang kemudian saya geluti hari ini, kita semua sudah merasakan dampaknya dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Kita semua mulai terbuka matanya, ternyata Islam pun memiliki panduan dari sisi kesehatan. Mulai dari konsep karantina, gitu ya. Kita akan mengenal nanti di masa lampau ada rumah sakit yang pertama kali didirikan oleh kaum muslimin, namanya adalah Bimaristan, di mana orang sakit dikarantina, dirawat, dan kemudian ketika sembuh diberikan hadiah, diberikan baju baru. Masya Allah, luar biasa, gitu ya. Dan semua ilmu pengetahuan yang begitu dahsyat di masa lampau tidak akan lepas dari sebuah institusi pendidikan. Nah, ketika kita melihat sejarah pendidikan dunia, maka kita akan menemui bahwa universitas pertama kali di dunia ini adalah berasal dari Maghrib atau Maroko. Kemudian berkembang ke seluruh dunia. Contoh misalnya, ketika kita kuliah di sesi akhir, kita akan melakukan wisuda. Pakaian apa yang kita kenakan ketika kita wisuda? Nah, pakaian yang kita kenakan adalah jubah, meskipun bukan dari universitas-universitas muslim, Islam, gitu ya. Tapi kemudian yang menarik, kenapa kemudian pakaian di akhir sesi pendidikan perguruan tinggi adalah jubah? Karena itu adalah tradisi yang ditanamkan oleh kaum muslimin di masa lampau. Masya Allah. Kemudian dari sana muncul berbagai penemuan dahsyat seperti sabun. Kemudian muncul sikat gigi, pasta gigi, dan seterusnya, hingga akhirnya bisa kita rasakan. Bahkan mungkin berada di dekat kita. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan ingat, terus support channel ini dengan memberikan like dan subscribe, dan selalu sebarkan ke teman-teman agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya.
Sekian dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.